Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Keduanya berbincang empat mata, kemudian menikmati makan malam di sebuah angkringan. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kemana, Pak? Rencana kemana, Pak? Kemana? Acara apa, Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Setelah berbincang empat mata, keduanya langsung keluar menuju tempat makan untuk menikmati makan malam bersama. Prabowo dan Jokowi naik dalam satu mobil ke Wedangan Omah Semar. Kedua tokoh ini kemudian menyantap sejumlah menu khas Solo sambil berbincang santai. Di tempat ini pula Prabowo pernah bertemu Gibran Rakabuming Raka saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum bertemu Jokowi malam ini, Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan Denpasar, Bali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Prabowo meninjau langsung lumbung pangan nasional dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto meninjau lumbung pangan nasional di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Minggu pagi. Agenda kunker ini sebagai komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Mengenakan kemeja khas berwarna coklat dan kacamata hitam, Prabowo menjajal alat Combine Harvester, alat permanen modern yang mempermudah petani di Merauke. Kabupaten Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas. Peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Bali disambut antusias oleh warga. Kunjungan tersebut sekaligus meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Usai melakukan kunjungan ke Merauke, Papua Selatan, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Bali untuk meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Prabowo disambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 dari Koalisi Indonesia Maju, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suradiana. Prabowo diagendakan melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Pulau Dewata, Bali, Minggu sore. Sementara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Benteng Van den Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem di Ngawi, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran juga membagikan tas dan susu gratis kepada ratusan pelajar SD. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem di Kelurahan Pelem, Ngawi, Jawa Timur, Minggu pagi. Didampingi penjabat Gubernur Jawa Timur Karyono, Gibran berkeliling dan memasuki sejumlah ruangan di bangunan bersejarah yang dibangun antara tahun 1830 hingga 1845 tersebut.
Kunjungan Wapres Gibran disambut antusias ratusan pelajar dari berbagai sekolah setingkat sekolah dasar di Kecamatan Ngawi. Gibran pun membagikan tas sekolah dan susu gratis kepada para pelajar. Beliau sangat konsen dengan bangunan-bangunan sejarah seperti halnya di Solo, sehingga kali ini ingin melihat langsung apakah sudah selesai atau belum, dan tadi diperintahkan untuk semua coba dipersiapkan launchingnya ya, peresmiannya. Selain meninjau kondisi fisik bangunan, Gibran juga menginstruksikan agar persiapan peresmian Benteng Pendem pasca revitalisasi segera dirampungkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Banar, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai debat kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Bengkulu. Salah satu pendukung paslon yang membawa alat peraga kampanye diduga menjadi faktor pemicu kericuhan. Dengan ketentuan tata tertib bahwa di ruangan ini tidak ada alat saat ini kita akan mengambil. Kericuhan terjadi saat debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Bengkulu. Pendukung salah satu paslon yang membawa alat peraga kampanye di dalam area debat menjadi faktor kericuhan dan ketegangan di dalam ruangan. Sempat ditegur oleh pihak penyelenggara debat, pendukung dari paslon nomor urut 1, Helmi Mian, tidak menerima teguran yang diberikan panitia debat. Pendukung sempat bersorak dan menolak APK-nya diamankan penyelenggara debat. Pihak Bawaslu Bengkulu menghimbau kepada KPUD Bengkulu terus mengingatkan para pendukung untuk tidak menyertakan APK ke area debat. Masuk media dijadikan panitia. Kalau emang panitia yang netral dong. Berapa kontra RBTV? Berapa kontra RBTV? Kita berharap ya semuanya tertib, jangan sampai ada saling provokasi dan lain-lain. Paling itu kalau dari Bawaslu kan tetap mengawasi. Kita berharap debat tidak terganggu dengan saling provokasi dan lain-lain. Pokoknya kita jaga ketertiban lah, biar semuanya substansinya dapat. Akibat kericuhan ini, debat sempat terhenti dan kembali dilanjutkan hingga akhir tanpa ada kericuhan lebih lanjut. Adapun paslon yang mengikuti debat yakni Helmi Hasan yang merupakan mantan wali kota Bengkulu 2 periode dan pasangannya Mian merupakan Bupati Bengkulu Utara 2 periode. Sementara Rohidin Mersyah merupakan gubernur petahana dan pasangannya Meriani berasal dari kalangan pengusaha. Dari kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.